seluruh makhluk. Tugas umum, Allah menciptakan semua makhluk hanya untuk tugas ini saja, yaitu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali agar untuk beribadah kepadaku. Dan kata Allah azza wa jalla, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan jin dan manusia, sedangkan kita mengetahui bahawa Allah azza wa jalla menciptakan semua makhluk untuk beribadah. Malaika beribadah kepada Allah, hewan-hewan beribadah kepada Allah, serangga beribadah kepada Allah, ikan-ikan beribadah kepada Allah. Kenapa di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan jin dan manusia? Kerana hanya jin dan manusia memiliki ikhtiar, memiliki keinginan. Tapi makhluk yang lain tidak ada ikhtiar. Oleh kerana itu ibadah yang dilakukan oleh orang yang punya ikhtiar lebih mulia daripada ibadah orang yang terpaksa, tidak punya ikhtiar. Kemudian hanya jin dan manusia yang Allah azza wa jalla mentaklifkan mereka untuk seluruhnya ibadah ini. Kemudian ada hisab atas mereka. Kalau makhluk-makhluk yang lain tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kenapa? Kerana mereka tidak memiliki ikhtiar. Lalu ikhwani, tugas yang pertama ini tugas secara umum antara semua makhluk, yaitu ibadah kepada Allah azza wa jalla. Dan ayat tersebut menunjukkan bahawa tugas yang paling mulia di sisi Allah azza wa jalla adalah ibadah. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan tugas ini, ibadah kepada Allah azza wa jalla, sebagai ajang berlombaan dan bersayanan antara jin dan manusia, bahkan antara manusia sendiri juga. Paham? Allah menjadikan tugas ini sebagai ajang berlombaan antara para manusia dan para jin. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kata Allah azza wa jalla, "Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kemana pun kalian berada, Allah akan menumbulkan kalian seluruhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Maidah, "Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Hanyalah kepada Allah kalian akan kembali, dan Allah memberi tahukan kepada kalian apa yang kalian telah berselisihan. Ikhwani, oleh kerana itu Allah tabaraka wa ta'ala menanzurkan kepada kita, bahkan memerintahkan kita agar kita bersegera untuk mendapat ampunan Allah, untuk mendapat keridaan Allah, untuk mendapat balasan yang terbaik dari Allah azza wa jalla. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita agar kita berlomba-lomba di dalam amalan kebaikan tersebut. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan agar kita berlomba-lomba, agar kita bersegera untuk mendapatkan keampunan dari Allah azza wa jalla. Apa kesempatan itu? Umur manusia. Umur manusia. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan umur manusia. Kata Allah azza wa jalla, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa
Sungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Allah di sini bersumpah. Kalau bahasa Arab, jika orang ingin menegaskan perkataannya kepada engkau, dia bersumpah. Baik, kenapa Allah bersumpah kepada kita? Tanpa Allah bersumpah kita apa? Kita membenarkan kata Allah Azza wa Jal. Tapi jika Allah bersumpah, jika Allah menegaskan katanya kepada kita, artinya hal ini sangat penting. Agar kita sangat memperhatikan kepada apa yang datang setelah sumpah Allah Azza wa Jal. Kata Allah wal asr, demi masa. Yang dimaksud di sini bukan masa yang panjang, masa dunia, tidak. Yang maksud di sini masa yang berkaitan dengan kita masing-masing. Masa yang berkaitan dengan kita adalah umur kita. Umur kita. Dan umur kita yang kita memiliki bukan kemarin sudah selesai, sudah lewat. Kita tidak memiliki kemarin. Bukan juga besok, karena kita tidak memiliki besok. Siapa di antara kita jamin dia akan ada besok? Tidak ada. Taib. Masa di sini apa maksudnya? Sakaran. Anta hanya memiliki dari semua umur ini saat sakaran ini. Saat sakaran engkau bisa bertaubat. Saat sakaran engkau bisa bertaqarrub kepada Allah. Saat sakaran engkau bisa mempunyai ikhtiar agar melepas diri dari semua kezaliman. Saat sakaran engkau bisa meminta maaf kepada orang yang engkau menzalimi. Hanya engkau memiliki saat sakaran saja. Kemarin tidak memiliki, besok tidak memiliki. Allah berfirman wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Di dalam kerugian. Subhanallah. Semua orang rugi. Rugi terhadap masanya. Rugi terhadap kesempatan yang Allah memberikan kepadanya. Rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling memberikan nasihat dan saling memberikan apa? Wasiat untuk kesabaran. Allah Subhanahu yang tidak menggunakan apa yang Allah memberikannya, maka dia akan terjerumus di dalam murka Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Seorang di antara kalian penciptaannya akan dikumpulkan pada rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian akan menjadi alaqah misla dhalik. Dia akan menjadi segumpal darah juga selama 40 hari lagi. Dan akan menjadi mudghah misla dhalik. Dan akan menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi. Kemudian Allah menutus malaikat kepadanya agar mencatat beberapa perkara. Yang pertama, rizqinya. Lihat, rizqi dicatat sebelum segala sesuatu yang lain. Rizqinya. Kemudian ajalnya. Kemudian amalnya. Kemudian apakah dia sengsara atau berbahagia. Ini semuanya dicatat. Sudah di dalam kitab kita, di dalam takdir kita, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian yang membuat kita takut khawatir ujung hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar." Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguhnya seorang di antara kalian akan melakukan perbuatan penghuni surga. Masa yang panjang. Kemudian di antara dia dan surga hanya satu hasta saja. Maka takdir Allah kitabnya akan mendahulunya. Lalu dia mengamalkan perbuatan penghuni neraka, kemudian masuk neraka.
Dapat su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kemudian seorang di antara kalian melakukan perbuatan penghuni neraka. Kemudian hanya di antara dia dan neraka satu hasta. Lalu kitabnya mendahului beliau, takdir Allah mendahului beliau. Lalu dia menamalkan atau melakukan perbuatan penghuni surga. Lalu dia mati masuk surga. Yani orang bisa melakukan amalan baik seluruh umurnya, kemudian dia mendapatkan kematian yang buruk. Ya, kenapa? Karena amalan-amalan beliau pamer kepada manusia, bukan ikhlas karena Allah. Bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu ikhwani, manusia terhadap tugas yang pertama ini membagi dua bagian. Manusia di hadapan tugas yang pertama ini, yaitu ibadah kepada Allah, ada dua bagian. Bagian yang pertama, mereka seperti hewan ternak. Seperti orang kafir, faham? Seperti orang munafik. Mereka seperti hewan ternak, wal'iyadu billah. Allah menciptakan mereka sesuai dengan rupa manusia. Tetapi mereka di sisi Allah tetap seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau wahai Muhammad menjadi kuasa atasnya atau wakil atasnya? Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun? Atau engkau mengira bahwasanya kebanyakan mereka mendengar atau memahami? Inhum kal an'ami bal hum adallu sabila. Bahkan mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka manusia, tapi mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang menguasai mereka, jiwa mereka, yang mengatur mereka, keinginan mereka, bukan keinginan Allah atau perintah Allah. Mereka itulah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Wal'iyadu billah. Dan Allah juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 12, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang kafir, mereka bersinan-sinan, mereka makan-makan seperti hewan ternak. Wan naru mathwan lahum. Dan neraka jahannam itu tempat kembali bagi mereka, wal'iyadu billah. Bahkan kata Allah Azza wa Jal, ayat ini sangat-sangat keras atas kita. Kata Allah Azza wa Jal, "Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha." Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Orang sudah tahu kebenaran, orang sudah naji, sudah hadir majlis ilmu, sudah mendengar ceramah-ceramah, sudah mempelajari ilmu. Fansalakha minha. Tiba-tiba dia melepaskan diri darinya, wal'iyadu billah. Dia tahu ini perintah Allah, ini syariat Allah, dan dia berpaling darinya, wal'iyadu billah. Seakan-akan dia tidak pernah mendengar perintah ini atau keterangan ini dari Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya. Fansalakha minha. Lalu dia melepaskan diri darinya. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu syaitan mengikutinya, wal'iyadu billah. Terus menerus menggodanya, wal'iyadu billah. Fakana minal ghawin. Lalu dia termasuk orang-orang yang, wal'iyadu billah, yang sesat. Kata Allah, "Walau syi'na larafa'nahu biha." Walau syi'na larafa'nahu biha. Jika kami inginkan, maka kami mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat ini. Apa artinya? Dia sudah mendengar ayat Allah, sudah mengetahui ilmu, tapi dia berpaling darinya, melepaskan diri dari ayat itu. Jika kita ingin memuliakannya, maka kami berikan taufik kepadanya agar dia menjalankan ayat-ayat Allah. Akhirnya kami meningkat derajatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Apabila kami menginginkan, maka kami menangkat derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi
mereka itu sudah cenderung kepada dunia, bumi. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang itu seperti anjing, wal'iyadzubillah. Subhanallah. Seperti anjing. Bayangkan bagaimana Allah berikan perumpamaan yang sangat-sangat buruk kepada orang yang diberikan ayatullah, diberikan ilmu dari Allah, kemudian dia berpaling dari ilmu itu. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang itu seperti anjing, wal'iyadzubillah. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Faham? Jika engkau bermain sama anjing atau membiarkannya, maka dia terus menjalurkan lidahnya, wal'iyadzubillah. Faqsusul qasasa la'allahum dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusul qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka berikanlah mereka cerita-cerita agar mereka fikir. Ikhwani, ini manusia yang pertama yang mengabaikan syariat Allah, yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia yang kedua, mereka memuliakan syariat Allah, berpegang teguh kepada agama Allah Azza wa Jalla. Mereka terus beribadah kepada Allah, berserah diri kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah memuliakan mereka, Allah mengagunkan mereka, Allah lah yang memberikan taufik untuk mereka agar mereka bisa beribadah kepadanya. Tayyib ikhwani, ini tugas yang pertama. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, yang sangat agung, yang sangat mulia, Allah menciptakan kita untuk tugas yang kedua ini, ikhwani. Bukan hanya beribadah saja, tetapi agar kita menjadi pemimpin petunjuk. Agar kita masing-masing menjadi khalifah, baik laki-laki maupun perempuan. Faham? Seluruh manusia ini tugasnya, ini qadar Allah untuk kita, takdir Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan kita agar kita menjadi apa? Khalifah. Artinya pemimpin untuk menyebarkan petunjuk, tanggung jawab terhadap apa yang Allah menurunkan atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan segala pemimpin adalah tanggung jawab. Faham ikhwani? Engkau tanggung jawab. Engkau tanggung jawab terhadap agama ini, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tanggung jawab agar engkau menjalankan ini. Kemudian engkau tanggung jawab agar engkau menyampaikan ini kepada orang lain, memperbaiki orang lain, berusaha untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Janganlah engkau berfikir agama ini hanya kita melaksanakan salat, hanya kita jika ada kelebihan harta engkau menunaikan zakat, hanya haji umrah saja. Tidak ikhwani, ini agama orang liberal. Bukan agama Islam, bukan agama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bukan agama para sahabat Nabi. Jika sahabat Nabi mengetahui salat saja di Masjidil Haram lebih mulia daripada 100,000 salat di masjid-masjid yang lain. Mereka tahu salat di Masjid Nabawi ini lebih mulia daripada 50,000 salat di masjid-masjid yang lain. Kenapa mereka setelah Nabi wafat, mereka meninggalkan Madinah dan Makkah? Mereka pergi ke semua dunia, ke barat, ke timur, ke semua dunia, agar mereka menyampaikan kebaikan-kebaikan dari Allah kepada orang lain. Kerana mereka tahu mereka adalah tanggung jawab. Kerana mereka tahu adalah jika mereka menaikkan bendera agama Islam, paham? Maka ini tugas yang terutama untuk manusia. Bayangkan ikhwani, supaya engkau tahu bagaimana kondisi tugas ini, dan betapa banyak manusia Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka generasi demi generasi demi generasi,
Karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang kedua ini. Faham? Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan surah namanya Az-Zahrawaini. Dua surat. Yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Rasulullah, ta'allamu Az-Zahrawaini. Belajarilah kedua surah yang bersahaya ini. Yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan keduanya akan memberikan syafaat untuk pembacaannya. Dan orang yang mempelajarinya. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Apakah engkau merenungkan di dalam surat Al-Baqarah, kenapa Allah mengkhususkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan kemuliaan ini? Surat Al-Baqarah, ikhwani, surah sebenarnya luar biasa. Di juzuk yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tugas yang kedua ini. Yaitu, engkau pemimpin, engkau tanggung jawab, engkau khalifah di bumi. Engkau khalifah di bumi. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, dalam juzuk yang pertama ini, Allah sebut ada 3 khalifah. Ada 3 khalifah. Khalifah yang pertama, faham? Ada kelemahan di dalam kekhilafannya. Artinya ini bukan contoh untuk kita. Khalifah yang kedua sudah gagal 100%. Janganlah kalian seperti khalifah yang kedua ini. Khalifah yang ketiga sudah lulus 100%. Lalu Allah memerintahkan kita setelah Allah sebut kisahnya agar kita meneladani beliau, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti agama beliau. Dan khalifah yang ketiga ini banyak ibadah kita, faham, sebagai ladanan untuk beliau. Kita mengikuti ibadah beliau, terutama di musim-musim haji dan umrah. Khalifah yang kedua yaitu Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Ini khalifah yang kedua. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyabarkan berita Adam kepada manusia, belum ada Adam, Allah ingin subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan di bumi, menjadikan di bumi khalifah. Dan para malaikat tahu ada makhluk yang baru. Dan jin juga berada di langit pada saat itu. Termasuk dalam jin siapa? Iblis alaihi laknatullah. Mereka sudah tahu ada kabar, ada orang penciptaan baru, maka Allah berfirman kepada mereka, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku menjadikan pemimpin khalifah di bumi. Ini khalifah yang pertama. Apa yani tugasnya atau apa yang Allah memberikannya sebagai senjata untuk beliau? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam segala sesuatu. Artinya khalifah harus berilmu. Mustahil engkau menjadi khalifah, pemimpin untuk menyabarkan petunjuk tanpa engkau mempelajari ilmu. Tanpa engkau tahu bagaimana petunjuk yang berada dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW. Tanpa ada ilmu agar engkau bisa melaksanakan salat sebagaimana Nabi melaksanakan salat. Mustahil tanpa ilmu yang dengannya engkau bisa bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Mustahil jadi khalifah tanpa ilmu yang dengannya engkau bisa menghindari dari segala keburukan, termasuk kesyirikan, kekufuran, murtad atau hal-hal yang lain, wal'iyadzubillah. Artinya sifat khalifah yang pertama apa? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala suruh para malaikat untuk sebut nama segala sesuatu. Mereka tidak punya ilmu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala suruh mereka
untuk berjalan kepada Adam agar Adam mengajarkan mereka. Ini semua terjadi di langit. Faham? Malaikat berjalan kepada siapa? Artinya mereka pergi ke salah satu guru, yaitu Adam alaihi salam, agar Adam mengajarkan mereka. Faham? Lalu mereka tunduk kepada siapa? Adam alaihi salam. Belajar ilmu dari mana? Dari Adam alaihi salam. Di sini siapa yang lebih mulia? Adam atau para malaikat? Adam atau para malaikat? Adam alaihi salam. Adam yang guru, para malaikat semua muridnya. Faham? Ini yang pertama. Yang kedua, Allah suruh para malaikat sujud kepada Adam. Ini sifat yang kedua. Artinya jika engkau sudah jadi khalifah di bumi, Allah menundukkan semua makhluk untuk engkau. Menundukkan semua makhluk untuk engkau. Malaikat turun untuk mempelajari ilmu dari engkau. Jika ada majlis ilmu, malaikat turun untuk mempelajari ilmu. Jumlah mereka, kita tidak bisa menghitung mereka sama sekali. Kerana mereka berputar-putar sekitar majlis ilmu sampai mereka sampai ke langit yang ketujuh. Jumlah mereka tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Faham? Sifat yang pertama, Allah memberikan khalifah ini ilmu. Yang kedua, dia harus menyebarkan ilmu. Oleh kerana itu malaikat datang kepada Adam agar mereka menambil ilmu dari Adam. Lalu Adam AS memberikan ilmu kepada apa? Kepada para malaikat. Harus ada ilmu, dia ada dakwah. Faham? Ini sifat khalifah. Kemudian Allah menundukkan semua makhluk untuk siapa? Untuk khalifah ini. Lalu Allah suruh Adam AS masuk ke surga dan melarang dia dari salah satu makanan dari surga. Lalu ini tugas seorang khalifah, harus berserah diri kepada siapa? Allah. Lalu beliau tergelincir di dalam hawa nafsu, makan dari pohon yang dilarang. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwani? Diusir dari surga, turun ke bumi ini. Wal'iyadzubillah. Oleh kerana itu kita masih di dalam penjara ini, hukuman dari Allah akibat perbuatan ayah kita Adam AS sampai hari kiamat, agar kita menambil bekal supaya kita bisa kembali ke surga Allah Azza wa Jalla. Faham ikhwani? Kita harus kembali ke akhirat. Ada surga, ada neraka. Jika engkau ingin kembali ke tempat kampung halaman engkau harus menambil bekal terbaik dari surga, dari dunia ini. Jika tidak, wal'iyadzubillah, ada tempat yang lain, yaitu azab Allah Azza wa Jalla. Lalu Adam alaihi salam di dalam ujiannya maka tidak lulus. Setelah dia diusir, dia bertaubat, dia kembali, Allah menghapuskan dosanya. Tapi ini contoh yang pertama. Jika engkau ingin menjadi khalifah sebagai Allah Azza wa Jal, baru kali menciptakan manusia untuk tugas ini, engkau harus berserah diri kepada Allah. Janganlah engkau melawan syariat Allah Azza wa Jal. Janganlah engkau meletakkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, faham, ke salah satu arah, kemudian mengikuti hawa nafsu engkau. Wal'iyadu billah. Faham ikhwani? Ini khalifah yang pertama. Lulus atau tidak? Tidak. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Walaupun setelahnya Allah mengampuni dosanya, tapi apakah setelah melakukan dosa seperti sebelumnya? Tidak. Sebelumnya di surga, dia dalam kerajaan. Apa yang dia inginkan, paham? Kun fayakun ke badannya. Ingin pakaian, subhanallah, sudah ada di atas badannya. Ingin makanan, ada di hadapannya. Ingin apapun dalam surga, sudah mubah untuknya. Setelah melakukan dosa, dia melakukan apa? Dia diharamkan. Bukan dia saja, semua keturunannya. Kita semua kena apa? Dampak buruk dari maksiat ayah kita Adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Artinya engkau setelah dosa tidak seperti sebelum dosa. Walaupun engkau bertaubat. Walaupun engkau bertaubat, engkau harus faham masalah ini. Faham? Ini khalifah yang pertama, ikhwani. Khalifah yang kedua, yaitu
Bani Israel. Bani Israel. Banyak ayat dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan berita-berita tentang Bani Israel. Allah memuliakan mereka dengan hal ini, lalu mereka melanggar. Allah memerintah mereka ini, lalu mereka melanggar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka lakukan ini, lalu mereka tidak mau, tidak tunduk, tidak berserah diri kepada apapun, wal'iyadu billah. Terus menerus. Akhirnya Allah menghinakan mereka, Allah menindas mereka oleh musuhnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sesat di dalam salah satu tanah yang sangat-sangat kecil, yaitu tanah Saina di Mesir, antara Mesir dan negeri Syam, Palestina. Tanah kecil sekali, berapa kilo kali berapa kilo. Ummah seluruhnya tidak bisa keluar dari tanah ini. Setiap hari mereka berjalan, akhirnya di pagi hari yang lain mereka masih berada di tempat yang baru kali mereka berangkat. Setiap waktu, setiap hari selama 40 tahun. Kenapa semua ini? Karena mereka melanggar syariat Allah. Karena mereka mengabaikan perintah Allah. Karena mereka tidak mau menjadi pemimpin sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala suruh mereka untuk memerangi musuh mereka, yaitu Al-Jabbarin. Sebagaimana Musa berkata kepada mereka, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk memerangi, untuk masuk tanah Syam, untuk memerangi kaum yang kufar ini, lalu mereka tidak mau. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Muhammad dan Tuhan engkau, faham? Maka antum memerangi musuh ini, orang kafir ini, dan kami berada di sini, faham? Tunggu hasil perbuatan anta dan Tuhan engkau. Lalu langsung Allah berikan keputusan, yaitu kesesatan di dalam tanah ini, tanah Saina. Tidak bisa mereka keluar, tidak bisa mereka pergi ke negeri Syam, tidak bisa kembali ke negeri Mesir, hanya seperti di dalam penjara masanya 40 tahun. Ini khalifah yang kedua, ikhwani. Karena mereka meletakkan syariat Allah, karena mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau memerangi, tidak mau menolak kebatilan, tidak mau menyebarkan kebaikan, wal'iyadu billah. Ini yang terjadi untuk mereka. Lalu khalifah yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kata Allah Azza wa Jal dalam juz yang terakhir dalam surat akhir juz yang pertama dalam surat Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah Azza wa Jal menuji Ibrahim dengan beberapa perintah. Fa'atammahunna, lalu beliau menyempurnakan ujian tersebut. Paham? Fa'atammahunna. Ada banyak ujian yang nyata, ujian yang besar. Faham? Ujian yang sangat-sangat besar, yang kita tidak mampu sama sekali lulus dalam ujian beliau. Ujian beliau yang pertama apa, ikhwani? Yang pertama apa? Beliau berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya tidak menyembah berhala. Kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuat api besar. Berapa hari mereka menumpulkan kayu bakar dan mereka melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Ini ujian yang luar biasa, ikhwani. Jika beliau dilemparkan, dia hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lulus atau tidak? Lulus. Apakah dia kembali meminta maaf kepada mereka? Tidak. Mereka tahu segala sesuatu berada di tangan Allah Azza wa Jal. Kun fayakun. Faham? Tidak ada seorang pun bisa bergerak atau diam di dunia ini kecuali dengan apa? Izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berturunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau sendiri tidak memiliki apapun dari keinginan engkau. Ikhtiar engkau ini di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua, jika Allah memberikannya anak setelah umurnya sudah panjang, lebih dari
90 tahun. Faham? Allah memberikannya Ismail. Dan beliau membawa istrinya dan anaknya dari negeri Syam ke Makkah. Maka pada saat itu tidak ada manusia, tidak ada kehidupan sedikit pun di sana. Hanya gunung-gunung saja, limbah saja, kosong, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan apapun di sana. Beliau membawa mereka, meletakkan mereka di sana. Kemudian ingin kembali ke negeri Syam. Lalu istrinya bertanya kepadanya, wahai Ibrahim, apakah engkau membiarkan mereka di sini, kita di sini? Beliau tidak bisa menjawab. Anda mau engkau bayangkan kondisi ini. Kemudian dia tahu ini adalah Rasulullah. Dan anaknya adalah akan jadi Nabi juga. Dia tahu, istrinya tahu semuanya. Lalu dia tahu jika Rasulullah artinya tidak bisa bergerak atau diam kecuali dengan izin Allah dan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu istrinya berkata, apakah Allah memerintahkan engkau? Kata Ibrahim, iya. Kata istrinya, artinya Allah mustahil melantarkan kami di sini. Ayolah pergi. Ini ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, ikhwani, jika anaknya itu sudah jadi, sudah kuat, sudah berjalan, sudah berbicara, paham? Ini masa yang anak sangat dicintai oleh orang tuanya. Akhirnya Allah memerintahkan Ibrahim agar Ibrahim apa? Menyembelih anak itu. Menyembelih, bukan menjual atau membiarkan, tidak, menyembelih. Subhanallah. Ini ikhwani, agar engkau tahu, engkau harus berserah diri secara full kepada segala perintah dan syariat Allah tabaraka wa taala. Lalu Ibrahim alaihi salam sudah ingin menyembelih, lalu Allah subhanahu wa ta'ala apa? Sudah membenarkan keinginan Ibrahim alaihi salam dan menerima kurban Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kata Allah azza wa jal, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah menuji Ibrahim dengan beberapa kalimat, beberapa perintah. Fa'atammahunna. Lalu beliau menyempurnakan perintah-perintah tersebut. Tapi apa balasan dari Allah? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah azza wa jalla, wahai Ibrahim, aku menjadikan engkau pemimpin untuk semua manusia. Subhanallah. Pemimpin untuk semua manusia. Bukan manusia yang berada di masa Ibrahim saja. Tidak. Kita masih dipimpin oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Nabi kita disuruh oleh Allah. Kata Allah, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami perintahmu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agama Ibrahim alaihi salam yang lurus. Faham? Jika engkau berhaji atau berumrah, semua perbuatan engkau kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kenapa beliau sentiasa hadir di agama Islam? Jika engkau melaksanakan rukun yang kedua untuk Islam, yaitu tasyahud, salat. Jika engkau bertasyahud, engkau apa? Berikan salat dan salam atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kenapa tidak ada Musa, kenapa tidak ada Nuh, kenapa tidak ada Adam di dalam tasyahud kita? Allah sebut hanya nama Muhammad dan Ibrahim dan keluarga mereka. Karena beliau sudah menyempurnakan ujian Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Fa'atammahunna qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Kata Allah, aku menjadikan engkau pemimpin untuk manusia. Untuk manusia. Lalu Ibrahim berkata, wa min zuriyati, janjimu ya Allah akan jalan, akan kena keturunanku ya Allah. Kata Allah, la yanalu ahdu zalimin. Janjiku tidak kena orang-orang yang zalim. Subhanallah ya kawan. Orang yang zalim, semakin kezaliman engkau tinggi atau kuat, semakin engkau diharamkan, faham? Tugas yang kedua ini, yaitu menjadi khalifah, ikhwani. Jika kita tidak menjalankan tugas yang kedua, yaitu kita menjadi pemimpin untuk menyebarkan petunjuk, faham? Kita masing-masing, semua orang sesuai dengan kemampuannya.
sesuai dengan apa yang Allah memberikan untukmu. Engkau bisa mempelajari ilmu, engkau harus mempelajari ilmu untuk menjadi berdakwah. Engkau tidak bisa mempelajari ilmu, engkau bisa siapkan anak engkau, paham? Atau anak saudara engkau, atau salah satu anak dari para muslimin, mereka engkau mencukupi keperluan mereka agar mereka benar-benar menuntut ilmu, agar semua perbuatan mereka di dalam timbangan kebaikan engkau. Paham ikhwani? Ada banyak kegiatan. Jika engkau tidak bisa semuanya, engkau bisa berniat saja. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amalan tergantung niatnya. Paham? Engkau bisa berniat. Engkau bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah memberikan sebagai kemampuan untuk engkau. Paham ikhwani? Engkau bisa harus menjadi pemimpin. Jika tidak, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian, mendatangkan generasi selain kalian. Engkau harus tahu ini. Pemimpin yang kedua ini, yaitu engkau harus menjadi khalifah. Engkau harus menjadi tanggung jawab untuk agama ini. Harus menguatkan agama, menurun agama. Jika tidak, engkau harus tahu ini keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa in tatawallaw. Jika kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan mengganti kalian dan mendatangkan salah satu generasi selain kalian dan tidak akan durhaka seperti kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Faham ikhwani? Artinya tugas manusia ini ada dua ikhwani. Yang pertama, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tugas ini tidak cukup untuk menyelamatkan engkau dari kemurkaan Allah dan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Faham? Ini tugas yang pertama, yaitu untuk ibadah. Dan ibadah bukan hanya salat atau puasa atau haji atau zikir. Tidak. Ibadah harus meliputi seluruh kehidupan engkau. Semua keinginan engkau harus diliputi oleh ibadah kepada Allah. Ibadah di sini berarti berserah diri kepada apa yang datang dari Allah untuk engkau. Faham? Harus berserah diri. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, yaitu kita menjadi khalifah di bumi ini ikhwani. Jika tidak, ada ancaman Allah Azza wa Jalla akan terjadi, yaitu wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wal'iyadu billah. Ini yang saya ingin sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadi apa yang saya sampaikan terang dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Taib, kita mungkin buka tanya jawab, salah satu pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Taib, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.